Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdian J. Julio dengan NPM 240010052. Hari ini saya akan melakukan prosedur pemeriksaan Helmin dan prosedur yang pertama adalah merupakan metode wet slide. Ada alat dan bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama ada handscoon, lalu sampel fesesnya, marker berupa pulpen, lalu juga ada label, tusuk gigi kayu, preparat dan juga cover slide-nya. Lalu kita langsung saja ke langkah yang pertama. Yang pertama sebelum itu kita menulis terlebih dahulu identitas pasien dan juga umurnya pada label. Lalu kita tempelkan label tersebut pada preparat yang sudah disediakan di bagian yang bersih. Lalu sebelum kita melakukan ke langkah selanjutnya, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu menurut ketentuan WHO. Pertama, kita lepas terlebih dahulu aksesoris yang ada di tangan. Setelah selesai mencuci tangan, kita akan pertama menggunakan handscoon terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, langkah pertama yang dilakukan pada pemeriksaan metode wet slide adalah yang pertama kita akan mengambil terlebih dahulu NaCl 0,9%, NaCl fisiologis 0,9% menggunakan pipet. Lalu teteskan satu tetes pada preparat. Lalu selanjutnya kita akan mengambil sampel yaitu feses menggunakan aplikator berupa tusuk gigi kayu. Lalu tambahkan kepada NaCl yang sudah diteteskan tadi. Lalu campurkan perlahan menggunakan aplikator. Apabila sudah, kita akan menempelkan cover slide tepat di atas campuran NaCl dan juga sampel. Selanjutnya kita akan ke pemeriksaan mikroskopik. Kita akan meletakkan preparat pada lensa mikroskopik. Lalu kita akan melepas handscoon sebelah kanan untuk mengatur mikrometer dan juga makrometer pada mikroskopnya. Ya, untuk handscoon sebelah kiri akan tetap kita pakai karena untuk berjaga-jaga apabila kita akan ada kontak lagi dengan preparat ini. Lalu kita melakukan pemeriksaan mikroskop. Lalu selanjutnya ambil preparat yang
sudah digunakan untuk pemeriksaan tadi, beserta juga barang-barang dan alat-alat tadi, dan rendam di larutan klorin. Selanjutnya ada metode yang merupakan cellophane tape method. Alat dan bahan yang harus disiapkan merupakan yang pertama ada handscoon, stik kayu, dan juga selotip. Jangan lupa juga untuk menyiapkan preparat. Sebelum kita melakukan prosedur cellophane tape method, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah WL. Lalu kita akan memakai handscoon. Lalu pada pemeriksaan cellophane tape method, kita akan langsung melakukan kontak fisik dengan pasien. Yang dimana pertama sebelum kita melakukan prosedur ini, kita pertama harus menanyakan terlebih dahulu concern pasien atau izin dari pasien, karena prosedur ini akan menimbulkan sedikit rasa tidak nyaman pada pasien, akan tetapi tidak menyakitkan. Apabila pasien sudah setuju, pertama kita akan menyiapkan dulu stik kayu ini, lalu juga selotip, dan ditempelkan seperti ini. Ditempelkan pada bagian atas stiknya. Lalu selanjutnya kita akan meminta pasien untuk berbaring, atau pasien bisa berbaring dengan posisi di mana berbaring pada dada kiri pasien, lalu dia mengangkat paha atas dan paha atasnya. Lalu kita akan menempelkan selotip pada bagian anus pasien, rektum pasien. Setelah melakukan prosedur tersebut, kita selanjutnya selotip tersebut pada preparat yang sudah tersebut. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mikroskopik. Sama seperti pada prosedur sebelumnya, kita akan melepas handscoon yang sebelah kanan untuk mengatur makroskopik dan mikroskopiknya. Lalu handscoon bagian kiri tidak dilepas karena untuk berjaga-jaga kita akan berkontak kembali dengan preparat yang sudah terkontaminasi. Lalu setelah selesai melakukan pemeriksaan makroskopik, kita akan mengambil preparatnya tersebut kembali dan merendam preparatnya di dalam larutan klorin, dan juga barang-barang yang sudah digunakan. Baik, untuk metode yang ketiga, kita ada merupakan metode cartograph. Yang pertama, kita sebelum melakukan prosedur ini, kita lebih baik untuk yang pertama pastinya menuliskan nama dan nomor pada label pada pasien, lalu menempelkannya pada objek kelas seperti yang di sini. Lalu kita sebelum memulai melakukan prosedurnya, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu seperti pada prosedur sebelumnya, sesuai dengan ketentuan WHO.
Lalu di sini ada alat-alat dan bahan yang kita butuhkan untuk metode kali ini. Yang pertama ada handscoon, lalu ada Malaset green, ada hollowed cardboard, terus ini ada markers di pulpen, ada objek glass yang sudah diberi label, terus juga sampel berupa faces. Ini juga ada aplikator berupa tusuk gigi, thick sellotape, kawat, dan juga oil paper. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pertama kita memakai dulu handscoon terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita pertama akan membuka Malaset greennya terlebih dahulu. Lalu kita akan menggunakan pinset untuk mengambil thick sellotape. Dan kita akan memasukkan thick sellotape ini ke dalam Malaset greennya. Dan direndam selama 24 jam seharusnya. Lalu selanjutnya kita menyiapkan terlebih dahulu oil paper, dan juga meletakkan sampel berupa faces di atas oil papernya tersebut. Kita akan menggunakan kawat untuk menyaring si faces tersebut. Lalu kita bisa menggunakan bantuan aplikator untuk membantu kawatnya menembus dari si facesnya. Tekan secara perlahan menggunakan aplikator. Lalu kita akan menaruh hollowed cardboard di atas preparat yang sudah diberi label tadi. Lalu selanjutnya kita akan mengambil bagian faces yang sudah tersaring oleh kawat. Lalu selanjutnya kita akan mengambil kembali thick sellotape yang sudah direndam tersebut menggunakan pinset yang sudah direndam dalam larutan Malaset green. Lalu kita akan menempelkannya kepada di atas faces yang sudah di objek les tadi. Lalu tunggu di suhu ruangan selama 30 menit sampai warnanya menjadi transparan. Baru kita akan mengambil preparatnya, objek lesnya, dan kita akan melakukan pemeriksaan mikroskopis. Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, pada saat melakukan pemeriksaan mikroskopis, kita akan melepas handscoon sebelah kanan untuk mengatur makrometer dan mikrometernya, dan handscoon sebelah kiri tetap menggunakan handscoon agar berjaga-jaga apabila kita kontak dengan objek les yang sudah terkontaminasi atau barang-barang lainnya yang sudah terkontaminasi. Setelah selesai melakukan pemeriksaan mikroskopis, kita akan mengambil preparat tersebut menggunakan tangan dengan handscoon yang kiri. Lalu akan merendamnya di klorin beserta dengan alat-alat yang dipakai dan kontak langsung dengan
sampel tadi. Terus selanjutnya kita akan membuang handscoon yang telah digunakan untuk pemeriksaan tadi, dan beserta juga cardboardnya dan juga alat-alat yang digunakan tadi. Sekian prosedur pemeriksaan Amin yang saya lakukan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.